Formasi paling banyak untuk SMA yaitu ada di penjaga tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Iqbal Fauzi. Video kali ini kita akan membahas bocoran formasi CPNS Kemenkumham dari tahun sebelumnya atau tahun 2021. Teman-teman, biasanya setiap tahun Kemenkumham akan merilis jabatan apa saja yang bisa teman-teman isi. Dari tahun ke tahun biasanya itu tidak ada atau sedikit perubahan. Jadi harapannya dengan video ini teman-teman bisa mempersiapkan diri sesuai dengan jenjang pendidikannya, mulai dari SMA, D3, S1 sampai S2. Mari kita bahas bersama. Nah teman-teman, formasi paling banyak untuk SMA yaitu ada di penjaga tahanan, di mana dalam penjaga tahanan ini formasi yang tersedia itu adalah 3.876. Formasi 3.000-an ini itu adalah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang harus teman-teman tahu bahwa persaingan jenjang SLTA atau SMA ini sangat tinggi. Teman-teman harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Persiapan itu mulai dari materi SKD, fisik, dan juga wawancara. Karena di SMA itu atau untuk menjaga tahanan jenjang SLTA ini memerlukan fisik yang baik. Yang kedua, masih jenjang SMA sederajat yaitu pemeriksa keimigrasian. Jumlahnya 95. Teman-teman juga tahu bahwa 95 ini adalah gabungan dari seluruh kantor cabang Kemenkumham dari Sabang sampai Merauke, yang otomatis persaingan untuk merebutkan formasi pemeriksa keimigrasian ini akan semakin erat. Teman-teman harus bisa mempersiapkannya dengan matang-matang. Sama seperti penjaga tahanan tadi, fisik teman-teman juga harus dipersiapkan. Selanjutnya, bagi teman-teman kesehatan, ada dua bagian yang bisa teman-teman masuki. Yang pertama adalah D3 keperawatan dan juga D3 kebidanan. Di sini formasinya untuk D3 keperawatan untuk terampil perawat, jumlahnya ada 180, dan juga untuk D3 kebidanan ada untuk formasi terampil bidan. Teman-teman yang kesehatan diwajibkan untuk nurse terlebih dahulu. Jadi D3 keperawatan ini harus mempunyai nurse, dan juga untuk D3 kebidanan juga harus mempunyai nurse. Selanjutnya, untuk formasi terampil Pranata Keuangan APBN, di sini formasi atau pendidikan yang disyaratkan adalah D3 akuntansi, D3 ekonomi, D3 keuangan, D3 manajemen, dan D3 administrasi negara. Bagi teman-teman yang ada di jurusan ini, silakan untuk mendaftar formasi terampil Pranata Keuangan APBN. Kalau tahun sebelumnya itu adalah 33 formasi kosong yang bisa teman-teman isi. Nah, sering terjadi kesalahan di sini. Pendidikan di sini adalah yang harus tertulis pada di sini. Misal teman-teman ada D3 ekonomi syariah. Saya sarankan untuk mengambil formasi yang nanti jelas yaitu ada D3 ekonomi syariah. Kenapa? Agar teman-teman lolos pemberkasan awal. Apabila berbeda jurusan, bisa dimungkinkan teman-teman akan gagal di tahap pertama, yaitu di pemberkasan awal. Selanjutnya, untuk jenjang S1, ahli pertama analisis anggaran. Bagi lulusan S1 ekonomi, S1 akuntansi, S1 administrasi negara, S1 administrasi pemerintahan, S1 hukum, dan S1 kebijakan publik. Jumlah formasinya 47. Selanjutnya, bagi khususon S1 hukum ada untuk ahli pertama analisis hukum.
Jumlah formasinya ada 10 formasi. Selanjutnya, bagi yang berminat untuk formasi ahli pertama pembimbing kemasyarakatan, jurusan yang diperlukan adalah S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Ekonomi Akuntansi, S1 Bisnis Manajemen, S1 Kriminologi, S1 Sosiologi, S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, S1 Antropologi, dan S1 Ilmu Komunikasi. Di sini formasinya cukup banyak teman-teman, yaitu 158 dari seluruh kantor cabang Kemenkumham RI. Selanjutnya, masih untuk S1 Hukum, bisa juga mendaftar untuk ahli pertama penyuluh hukum dengan formasi 33. Selanjutnya, bagi lulusan S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Informatika, atau S1 Sistem Informasi, bisa mendaftar untuk ahli pertama Pranata Komputer. Jumlahnya adalah 45. Bagi lulusan dokter, yang ingin bekerja atau mendaftar CPNS di Kemenkumham, bisa juga untuk mendaftar formasi ahli pertama dokter. Jumlahnya banyak ya teman-teman, ada 50. Dan yang terakhir, yang tahun lalu ada di formasi CPNS Kemenkumham adalah asisten ahli dosen. Jumlahnya ada 8 untuk jurusan S2 Administrasi Publik, S2 Ilmu Administrasi Negara, atau S2 Administrasi Negara. Teman-teman, jumlah formasi CPNS Kemenkumham totalnya adalah 4.558. Banyak yang untuk lulusan SMA, D3, S1, sampai S2. Ya teman-teman, sekiranya videonya sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang mau belajar CPNS mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP, bisa teman-teman subscribe channel saya, aktifkan loncengnya, karena kita akan selalu belajar bersama. Sekian dari saya, semoga kita diberkahi untuk menjadi CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.